Selamat pagi guru. Baik, selamat pagi semua. Pagi guru. Oke, dalam posisi berdiri, Ibu minta satu orang yang memimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang tugas hari ini? Marilah kita bersama siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa di dalam surga, dan kasih atas berkat yang telah memberikan kepada kami dari hari yang lalu pada hari ini. Bapa, kini kami ingin mengikuti video pembelajaran agar kiranya Engkau berkati kami supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar. Semua doa ini kami lakukan kepadamu dan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Dan Bapa, Amin. Terima kasih sahabat. Oke, sebelum kami dulu, Ibu mengajak kita semua untuk bermain ice breaking. Mau toh? Mau. Kalau mau dengan posisi atau jarak yang baik, jangan berdekatan. Iya. Bisa kita mulai? Bisa. Siap semuanya? Siap. Jadi lebih semangat. Oke, cukup? Atau lagi? Lagi. Ulang sekali lagi. Oke, kembali seperti ada kesukaanmu. Pasalin dulu ya, SPF 50. Tapi kali ini harus lebih serius. Siap Bu. Apa ini? Oh. Sepertinya baik. Langsung diri. Berdiri. Pokoknya lebih semangat. Sebentar dulu. Oke. Ya. Oke, sudah. Berhubung jaringan error. Oke, silahkan dulu saja. Terima kasih Bu. Oke. Ibu masuk kehadiran dulu. Hadir semua hari ini? Hadir Bu. Kalau hadir semua, sambil menunggu, semua bawa laptop Bawa. sesuai dengan pesan ibu minggu lalu ya. Nah, sudah baca di depan, sudah baca terpakai. Di atas meja siapkan alat tulis seperti biasa. Baik, masih ingat materi kita minggu lalu? Minggu lalu Ibu
sempat menyinggung dan juga kita belajar pada pertemuan pertama itu berkaitan dengan bagaimana penggunaan aplikasi AI. Betul? Masih mengenal toh? Masih Ibu. Berkaitan dengan aplikasi AI, coba sebutkan salah satu contoh aplikasi AI yang sering kamu gunakan. Oke, mulai dari depan. ChatGPT Ibu. ChatGPT. Oke. Gemini. Siapa lagi? Oke. Box AI. Box AI. Cici. Cici. Ada lagi? Minta AI. Oh, Minta AI. Aduh, ini kebanyakan sudah menggunakan beberapa aplikasi AI di luar itu, deh. Ya. Oke. Selain itu, minggu lalu juga kita sempat membahas, itu sempat memberikan gambaran berkaitan dengan prompt, berkaitan dengan bagaimana AI semestinya dan seharusnya digunakan. Gitu? Nah, hari ini kita lanjut materi. Bisa baca toh? Bagaimana? Bagaimana rekayasa prompt atau AI generatif dan aplikasinya dalam kehidupan dan pelayanan. Jadi ini lebih kontekstual dengan kehidupanmu di sehari-hari. Oke. Untuk topik kita hari ini, bagaimana kita menjadi rekan kerja AI untuk memperkaya dan melayani dengan Bijak. suatu saat kamu menjadi imam, ya, setelah kebanyakan apa yang kamu pelajari di hari ini, suatu saat bisa kamu kembangkan dan gunakan dengan baik. Begitu. Oke. Ini ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu ya. Nah, sebelum lanjut, kita perlu mengenal budaya belajar. Coba satu orang baca. Boleh ini. Ya. Mas Bek. Terima kasih Bu. Budaya belajar, gagal dulu boleh asal mau belajar ulang. Setiap prompt yang salah adalah kesempatan untuk belajar dan refleksi. Oke. Bisa toh? Bisa lihat semua toh? Gagal dulu boleh. Asal harus mau belajar ulang. Setiap prompt yang salah adalah kesempatan untuk belajar dan Refleksi. ini perlu kamu ingat. Ini dianggap sebagai budaya belajar. Kalau budaya belajar perlu budaya itu bagaimana? Dilestarikan toh. Oke, terus hal itu biasa. Tapi jangan lupa untuk berbaik. Baik. Ini ada pertanyaan untuk kamu. Pernah tidak kalian menulis atau meminta AI untuk membuat renungan? Jujur. Pernah tidak? Nah, oke. Tapi di sini dia bilang, tapi hasilnya kurang memuaskan atau kurang mendalam. Pernah tidak? Itu pasti dimarahi, pasti ini pasti. Kau baca di mana ini? Tadi bisa periksa, biasanya koleksi kalau renungan. Pembina. Pernah tidak ditegur? Atau kena ketahuan toh? Lalu mengapa begitu? Lalu kenapa bisa salah? Oh iya, oke, benar dong? Mungkin karena kata-kata yang dihasilkan oleh AI itu terlalu bersifat ilmiah atau katanya terlalu sulit. Kata-katanya terlalu sulit. Beda deh kalau yang dibilang di SMA terus tiba-tiba bahasanya ala profesor. Kan pasti kalau mau Beni atau mungkin Frater pasti akan tegur toh. Oke. Yang lain kira-kira kenapa selain bahasanya? Punya bahasanya. Hanya itu saja terkait dengan gaya bahasa. Oke. Nah, perlu kamu ingat bahwa AI dapat berupa sistem yang dirancang untuk menganalisis data, memahami pola, dan membuat prediksi atau keputusan otomatis tanpa campur tangan manusia. Jadi itu secara otomatis. Kalau minta apa dia bilangnya begitu. Apalagi kalau perintahnya salah atau kurang mendalam. Kalau kurang mendalam, kadang-kadang yang munculnya bahasa profesor, bahasa ilmiah. Ya, pastikan ditegur kok. Oke, untuk itu hari ini kita belajar. Nah, coba kamu lihat di depan. Ini contoh dua hasil refleksi yang ditulis oleh teman. Oke, tidak perlu saya tahu ini siapa punya tulisan atau ibu minta kamu untuk baca renungan yang pertama. Bisa lihat semua? Bisa. Bisa. Oke, baca dalam hati.
Baca cepat ya. Sudah? Oke, sekarang kedua, bacaan yang kedua. Bisa baca? Bisa. Baca cepat ya. Bagaimana? Susah? Ya? Oke, ya. Sudah ada gambaran toh? Oke. Sekarang pertanyaannya, bandingkan dan identifikasikan perbedaannya. Coba kamu bandingkan keduanya ini. Boleh berdiskusi dengan teman sambil kiri kanan, depan belakang. Kira-kira apa perbedaannya? Oke. Perwakilan. Siapa mau? Alex? Ya, bagaimana? Pendapatmu dan temanmu? Kalau yang di sebelah kiri dengan kertas, Kiri yang ini. Ini. Ya. Oke, baik. itu kita menulis dengan isi hati nurani sendiri. Ya, Artinya itu kita menulis dengan pandangan kita sendiri. ya, Sedangkan yang di kanan berbeda. ya. Itu bukan hasil yang kita buat. Oke, bukan anak seminari gitu. Oke, level anak SMA bukan seperti ini. Oke, berikutnya yang satunya lagi, yang lain mungkin? Kalau yang pakai kertas ini itu kata-katanya lebih sederhana Ya, seperti bahasa sendiri, tetapi sama seperti jawaban penonton terdahulu yang di sebelah kanan tadi itu menggunakan bahasa ilmiah. oh sebenarnya bahasa Ya. Indonesia itu bukan level SMA. Ya, Oke, siapa lagi? Mau berpendapat? Sudah? Pas? Oke, kurang lebih seperti itu. Ada dua pendapat dari teman-teman bahwa kalimat yang pertama ini benar-benar kalimat kami, bukan kalimat anak SMA. Sedangkan yang sebelah ini kalimatnya lebih tinggi. Tapi tahu nggak kamu bahwa ini ditulis oleh anak seminari? Dari struktur bahasanya bagaimana? Kalau sebelah tadi bahasa sehari-hari, kalau yang sebelahnya lebih banyak bahasa tinggi. Oke, baik kan? Nah, bisa tidak karyamu yang ini disempurnakan menjadi karya yang ini? Bisa. Bisa. Kira-kira bagaimana? Salah satunya aplikasi AI. Terus yang berikutnya? Ayo disempurnakan dalam arti karyamu yang ini bisa tidak menjadi karya yang seperti ini. Bisa toh? Kalau gunakan AI berarti suruhannya harus jelas. Tepat toh? Dan pasti punya rumus dan mungkin tidak. Lalu yang ini, kalau seandainya tidak pakai AI, dalam arti gunakan kecerdasan alamiah, berarti harus belajar, ya toh? Banyak menulis. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang coba baca. Kalau AI bisa menulis lebih baik dengan bimbingan kita atau bimbingan kamu, berarti kita ikut mengarahkan teknologi untuk melayani yang lebih bermanfaat. Dalam arti AI harus ikut kita, ya toh? Nah, kita harus mengajar AI cara membuat refleksi yang benar. Tapi sudah paham ya arah pembelajaran kita hari ini kemana? Sudah ya? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Lagi. Untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini buat apa? Seminaris mampu menyempurnakan hasil prom melalui proses evaluasi dan revisi berantai, kemudian menulis kualitas prom berdasarkan kejelasan makna,
kemudian kedalaman rohani dan gaya penyajian, serta menyusun prompt dalam bentuk panduan terstruktur atau blueprint sebagai rancangan proyek akhir konten pelayanan digital. Jadi di sini ini kita punya kegiatan pelajaran hari ini. Kita belajar AI, bagaimana menggunakan prompt itu arahnya untuk apa? Latihan belajar. Yes. Oke. Berikutnya. Masih ingat toh? Minggu lalu? Prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang kita berikan kepada sesuatu agar sesuai keinginan kita. sudah toh? Nanti prompt yang lebih sering disebutkan prompt adalah perintah atau instruksi. Oke, lanjut lagi. Alasan kenapa kita perlu belajar membuat prompt yang baik? Ciro? Hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Berikutnya, apa lagi? Alasan kenapa kita perlu membuat prompt yang baik atau suruhan yang baik? Agar dapat memuaskan hasil yang memuaskan. Agar dapat hasil yang memuaskan. Sama. Oke, kurang lebih sama ya. Nah, ini ada 3 alasannya. Yang ini kita lihat bersama bahwa AI itu hanya secerdas perintah yang kita berikan. Dia tidak bisa lebih dari itu. Minggu lalu kan Ibu sudah sampaikan bahwa antara kecerdasan alamiah dan kecerdasan buatan itu harus bekerja sama. Nah, di sini kamu baru tahu, atau kamu harus tahu bahwa ternyata AI itu kecerdasannya hanya mengikuti perintah kita. Sudah? Berikutnya, ini Ibu kasih contoh atau perumpamaan bahwa prompt itu semacam isi renungan, yang mana membuat renungan itu butuh arah, konteks, dan juga yang baik. Yaitu renungan ketika kamu diminta untuk membuat tugas renungan, buat arahnya itu harus kemana? Isinya berupa saran yang baik tuh. Nanti mungkin saran yang negatif. Oke. Berikutnya, dengan prompt yang baik, AI bisa menjadi rekan kerja dalam layanan Tadi kan kita bilang kita harus menjadi partner atau teman, kita harus bekerja sama. Betul tidak? Betul. Oke, bisa kita lanjut. Bisa Bu. Berikutnya, nah ini yang Ibu maksudkan tadi. Bagaimana kita belajar 4 pilar atau 4 rumus dalam anatomi prompt. Jadi ketika kamu menggunakan prompt, itu dia punya rumus. Ada 4 dasar, 4 elemen dasar. Yang pertama itu ada namanya rule. Berarti siapa AI-nya? Dalam arti kamu memposisikan AI itu sebagai sosok siapa atau sebagai pribadi siapa, begitu ya. Kemudian yang kedua, konteks itu perlu dilihat di mana dan untuk siapa. Jadi suruhannya itu nanti ketika kamu memasukkan suruhan, selain untuk siapa atau kamu memposisikan AI itu sebagai pribadi atau sosok siapa, berikutnya wajib kamu sertakan keterangan di mana dan untuk siapa. Kemudian yang ketiga ada tes. Apa yang harus dilakukan? Kamu jelas arahnya. AI, kamu menjadi AI buat apa? Arahnya itu gimana? Kemudian yang terakhir format, bentuk formatnya. Kira-kira kamu mau hasilnya seperti apa? Outputnya itu seperti apa? Bisa ya? Bisa. Ini hal dasar 4 prompt atau 4 pilar dasar ketika kamu menggunakan AI. Bisa? Untuk lebih jelas kita lihat satu persatu. Oke, yang pertama rule atau peran AI. Ini dia kita lihat bahwa kita bisa menentukan AI itu menjadi siapa atau pribadi yang seperti apa. Kemudian
Yang kedua, kalau misalnya misalnya begini, kamu memposisikan AI itu seperti imam, misalnya Romo Beni, kamu bisa tahu tuh gaya bahasanya Romo Beni seperti apa, sosoknya Romo Beni itu seperti apa. Oke, jangan lupa ini mempengaruhi gaya bahasa dan nada. Jadi kalau levelnya Romo Beni pasti berbeda, Frankel pasti berbeda, Usbu pasti berbeda, dan seterusnya. Sudah? Oke, contoh, kita lihat sama-sama. Ini bukan contoh. Jadi ketika menggunakan Cici atau ChatGPT dan lain sebagainya, ini kamu bisa ketik, kamu adalah pembimbing rohani atau kamu adalah pembina atau apalagi contoh yang lain? Formator, apalagi? Guru dan lain sebagainya. Berarti kan menyesuaikan. Kamu mau AI itu ya seperti apa atau menjadi sosok siapa? Sudah? Sudah. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan berkaitan dengan rule? Pas? Berikutnya kita lihat yang kedua berkaitan dengan konteks. Dia di sini untuk konteks menjelaskan situasi dan Tujuan. di sini membantu AI menyesuaikan suasana dan Visi. jadi kan tadi Ibu sudah singgung di awal bahwa kita menjadi partner. Mudahkan juga AI. Tujuan dari konteks ini supaya membantu AI menyesuaikan suasana dan visi. Contohnya, setiap hari para seminaris diminta untuk menuliskan refleksi sesuai dengan perikop Injil hari bersangkutan. Jadi ini bisa jadi bagian dari suruhan. Ini terputus-putus kalau di awal tadi sebagai sosok satu pribadi, yang berikutnya membantu untuk menyesuaikan suasana atau isi. Sudah? Sudah punya gambaran ya? Sudah. Lalu berikutnya tes atau tugas yang diminta. Nah, jelaskan apa yang harus dibuat oleh AI. Nah, gunakan kata kerja aktif. Misalnya tuliskan, buatlah, refleksikan, jelaskan, apalagi yang lain? Sebutkan, atau apalagi? Jabarkan, contohkan, deskripsikan, tafsirkan, ya toh? Nah, ini contohnya. Tuliskan refleksi mendalam tentang perikop Injil hari ini. Jadi arahnya sudah jelas ya. Yang pertama, kamu meminta untuk menjadi pribadi yang seperti apa atau menjadi sosok siapa. Lalu yang berikutnya tadi situasinya. Lalu berikutnya Apa yang harus dibuat? apa yang harus dibuat. Kan ada 4, kurang 1. Yang terakhir Format. format. Nah, format itu dalam bentuk output. Kamu mau itu seperti apa? Nah, tentukan bentuk hasil, misalnya doa, renungan, paragraf, apalagi? Puisi, apalagi? Cerpen, daftar, apalagi? Biasanya opini, yang sering diminta tuh makalah, esai, atau? Ya, oke. Ini contohnya. Gunakan 3 paragraf pendek dengan bahasa sederhana dan menyentuh hati, itu supaya ketika pembacamu membaca ya hatinya tersentuh bahwa ini sungguh buatan anak seminar. Oke, bisa dong? Bisa. Arahnya sudah jelas? Sudah. Ada pertanyaan berkaitan dengan 4 pilar? Ayo, belum. Oke, kalau belum sudah lebih jelas. Sebelumnya ini ada beberapa contoh pramuka yang Ibu coba buat deh. Yang pertama untuk rule, kamu adalah pembimbing rohani. Kemudian yang kedua tadi konteks. Setiap hari para seminaris diminta untuk menuliskan refleksi sesuai dengan perikop Injil di hari yang bersangkutan. Untuk yang ketiga apa tadi? Tuliskan refleksi mendalam tentang perikop Injil hari ini. Dan yang terakhir formatnya gunakan 3 paragraf pendek dengan bahasa sederhana. Oke. Supaya lebih paham, ya toh? Ini kan tadi kan contoh. Atau dalam contoh tadi ada pertanyaan mungkin? Ada tidak? Belum. Kalau belum, coba dalam kelompok
Kelompoknya sama seperti minggu lalu. Kelompoknya sama seperti minggu lalu. Ada 3, ada 4. Tiga kelompok saja. Baik. Masing-masing kelompok ada yang beranggotakan 3, ada yang beranggotakan 4. Baik. Sekarang duduk dalam kelompok masing-masing, nyalakan laptop, lalu kamu boleh menggunakan AI yang sering kamu gunakan di laptopmu. Bebas. Lalu tugasnya ini, selain kamu baca di depan, nanti ibu akan bagikan LKPD. Jadi ini kerjakan berdasarkan suruhan yang di depan dan juga yang ada di sini. Ini petunjuk umumnya. Lalu yang ini kamu boleh dalami karena ada juga LKPD. Nah, aktivitas kita nanti setelah kamu diskusi, masing-masing kelompok wajib untuk presentasi. Kalau ada pertanyaan, ibu akan kuliah dari kelompok. Oke, ayo duduk dalam kelompok. Oh, dapat semua? Nanti dikerjakan itu kalau kamu lihat di dalam LKPD ada 2, LKPD 1 dan LKPD 2. Jadi ini satu aktivitas sebenarnya. Yang mana pada bagian pertama itu kamu membuat atau menggunakan prompt, analisa prompt. Lalu yang berikutnya kamu bisa melihat atau menilai sekurang-kurangnya atau membandingkan 2 prompt yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu kamu bisa gunakan atau tampilkan hasilnya, boleh itu diminta bawa dalam bentuk PowerPoint, Canva, atau Google Slide. Sambil nanti ibu akan keliling dari kelompok ke kelompok, dan bila ada pertanyaan silakan ajukan. Oke, di sini ada tema, kamu lihat di sini misalnya jadwal harian, refleksi kitab suci dan refleksi kitab suci, jadwal harian lainnya. Oke. Kamu bisa memilih salah satu topik, bebas. Kamu bisa memilih salah satu topik, boleh refleksi kitab suci, atau kamu membuat renungan dan lain sebagainya. Kamu sepakati di dalam kelompok, lalu ikuti langkah-langkah yang diminta. Oke. Silakan. Ini ada sekali panduan. Perhatikan dulu. Lembar LKPD yang ini hanya sebagai panduan. Laporan akhirnya dalam bentuk tadi PowerPoint atau boleh kamu gunakan Canva atau Google Slide. Ini hanya sebagai panduan. Oke. Kemudian kamu bisa pilih salah satu kamu boleh mau menggunakan renungan, refleksi, boleh. Kamu sampai tidak kamu juga kalau 12 dengan komitmen misalnya kayaknya apa hasilnya apa itu karena tadi kamu cuma dua karena ada menampilkan jadi yang berdua satu box kamu berdua satu box kalau kamu sudah bandingkan bukan perbedaannya itu ada di sini. Ini format kamu saat ini bukan satu ini yang kamu bertiga, nah ini kalau kamu lihat sana,
Ini dibuat ada beberapa kegiatan aktivitas. Yang pertama, sama seperti tadi, Ibu kan sudah memberikan contoh tentang. Lalu, kamu membuat sendiri dengan topik bebas. Kamu memilih yang mana, kamu sepakat yang mana. Tapi hasilkan 2 prompt. Sehingga nanti pada evaluasi kedua, kamu bisa membandingkan. Kalau misalnya buatan kamu berdua dengan buatan dia, kira-kira apa perbedaannya dan hasilnya dari seperti apa, itu perbedaan ada di sini. Jadi kamu juga kira-kira mau intinya hasilkan 2 produk bisa dengan kamu tahapan seperti Yang kita cari di mana? silakan cek GP di atau di pemimpin silakan Yang kamu ada cek Satu orang satu. kamu dalam satu kelompok itu dalam satu kelompok itu hasilkan 2 Oke, untuk kelompok ini seperti yang tadi aku sampaikan nanti di KPK boleh kita dulu. Kalau kamu wajib sekali satu kelompok wajib hasilkan 2 kelompok. Nanti sebagai pembanding. Nanti kamu bandingkan kelompok A dan kelompok B. Kira-kira lebih mana, kurang mana, hasilnya seperti apa? Nah itu ada di Jadi kamu kan kamu bandingkan kira-kira lebih mana. Jadi mereka menciptakan flownya sendiri dan kami menciptakan flow sendiri. Tapi jangan abaikan yang itu R, C, E, F. Kamu pernah bisa? Yang students ya. Ini bisa masih bisa. Bisa. Ini masih sudah belum sudah. maksudnya ini kita bagian Atau gunakan itu bisa? Bisa. Sudah? Berdua, ada di ini kemudian surat nanti kita dorong ini semacam namanya apa dan bukan kamu diminta untuk membuat problem dengan profil atau ada di sini atau bebas sesuai dengan surat saya di sini di asrama itu kalau dia bebas yang biasa di dunia itu berkaitan dengan bebasnya sebagai sebuah begitu dalam bebas kalau itu kan misalnya boleh yang lain intinya berkaitan dengan
Sini harus pakai ini. Berikutnya, kami minta untuk membuat form ini bisa diadakan dulu coba kemana. Kami minta untuk membuat form A dan B. Lalu pada akhirnya kami membantu panduan itu. Kalau formnya kan sudah tadi bilang ini panduan A, tapi kami mengerjakan itu adalah menciptakan form dari masing-masing, lalu kami membandingkan. Iya, sini. Hasilkan di sini ya. Hasilkan di sini karena kan tadi kan di presentasikan kalau mungkin power bahan aku kan. Jadi kan bandingkan nanti sebentar yang ditampilkan adalah dari akun B. Jadi kamu bisa melihat kalau misalnya ada masing-masing kamu bisa melihat itu kalau keluar hasilnya itu outputnya kan. Nah, kamu bisa mengidentifikasi istilahnya. Jadi ini hanya bandingan maksudnya. Yang kami buat adalah masing-masing ini kita sudah banding, dua bilangan buat form, dan berikutnya bandingkan keduanya. Nah, ini nanti kami bisa melihat form akhir finalnya kami harusnya menggunakan form yang ini. Sudah lalu presentasi itu yang dipresentasikan. PowerPoint Canva atau Google. Ada pertanyaan lagi? Sudah bisa? Sudah bisa? Bisa. Sudah bisa. Berarti kami tinggal hasilkan form saja. Kami menghasilkan form salah satu rumus. Nah, di sini kami bisa ambil ciri-ciri atau begini nanti ketika kamu sudah menurut saya sudah ini kan pada akhirnya begini itu tadi kan minta gunakan hasilkan dua form sebagai pemain. Lalu ketika sudah jadi kamu bandingkan ternyata kurangnya form A itu apa, kurangnya form lebihnya form B itu apa, kamu putuskan form mana yang nanti kamu jadikan sebagai final. Tapi sebentar tetap membandingkan dua form, kamu tampilkan dua form. Hanya saja ketika pengambilan akhir itu ada ya finalnya istilahnya dari dua form ini kami memutuskan untuk gunakan form yang ini dengan kelebihan ini. Jadi ciptakan form dua form. Jadi sudah kamu bukan lagi kerja sistem yang oke. Perlunya itu digabungkan semua. Hanya satu kali penjelasan dari itu satu. Bagaimana kamu tuh? Aman? Ini laptop bisa. Kalau kamu pakai ya kan ada rumusan bilang jadi 4 bilang itu dikasih semua jadi ada satu form dan satu surat sudah. Nah nanti kamu bandingkan kalau sudah bandingkan dengan pinjam itu kalau validasi gimana? Yang bagian
Ini bagian suruhannya. Contoh. Oke, baik. Kalau lupa-lupa ingat, bisa lihat contoh. Ya kan? Rule, konteks, tes, dan format. Oke, kalau lupa-lupa ingat, ingatkan lagi di depan. Coba perhatikan di depan. Contohnya, rule seperti apa, model rule seperti apa. Tapi kamu harus apa? Modifikasi. Rule, konteks, tes, dan format. Contohnya seperti ini. Di kelompok 1 sudah bisa. Ada lagi? Ada kesulitan? Dia menjadi satu kesatuan ya. R, C, D, F. Oke, bagaimana? Kamu mau pilih tema untuk topik yang mana? Harian. Atau refleksi? Refleksi saja. Kalau harian kan jadi nomor berapa? Makin ini bisa? Belum bisa. Berarti bergabung ke tengah. Bisa? Oke, pakai salah satu. Pakai salah satu lalu kamu bandingkan hasilnya dan kalau belum dan harus ada keputusan pihak kira-kira akhirnya itu kamu gunakan form yang ada. Tapi dua-duanya itu dilangsungkan. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan ini. Untuk lagi. Kemana? Sudah, oke. Kelompok yang zero sudah. Bisa lihat dengan jelas. Kamu sebagai siswa toh? Kamu sebagai siswa kelas berapa? Baik, 10 menit lagi. Sudah?
Secara berarti kalau kamu memutuskan untuk melakukan intinya begini, kamu boleh presentasikan bilakan oleh itu boleh, tapi kamu harus sepakati dulu kira-kira nanti supaya itu kamu mau menggunakan program begitu kan? Tapi kamu ini nanti kamu tinggal Kalau kita bicara kan ada presentasi format PowerPoint atau dapat tulis slide atau jika kamu adalah seorang pembelasan, atau kamu coba buat sangat pasti penting yang menjaga kebersihan kamu hidup. Buat kamu mengatur program yang sederhana dan itu hasil. yang sepunya. Kamu adalah pendengar selama tiap hari para pendengar selama diminta menjaga kerjasama, bukan pesan motivasi dengan hal yang jangan bersama, menjaga sikap dalam pendek dan bersederhana dan terus menerus. Cukup terus kemudian kalau anak-anakku semua, mari kita bicara sebentar tentang kamar. Kamu itu juga sudah dalam mengatakan terasa yang beraktivitas, tapi dia adalah dua kecil dari pemerintah istirahat di sini yang mencari diri sendiri. Coba bayangkan, jika dulu kecil ini kotor dan mengatakan akan juga sebelah setelah yang nyaman saat berada dalam kemudian kamu akan hati tidak bisa sekitar dengan usaha kamu dan untuk apa? Coba lihat. Rumahnya mana? Rumahnya mana? Kamu adalah siswa kelas 2 SD-nya, prosesnya terus kalian setiap hari terus sehari terasa apa oh tentang ini oke ingatkan kamar yang bersih dan keadaan menjadi dan melakukan kami seolah kita mengambil gunakan bahasa yang seperti kalau teman-teman yang selamat menjaga kebersihan itu gimana kalau bersih itu sih dan semangat untuk belajar kebersihan lain kan kalau sama rapi kan nanti sebentar bantu memperjelas misalnya kamu yang menjelaskan tentang punya modal tentang contoh rule-nya bagaimana mana yang termasuk rule, mana yang termasuk konteks, mana yang termasuk teks, dan mana yang termasuk format. Lalu kamu bandingkan dari kedua hasil ini kami memutuskan problem yang kami gunakan. Sudah? Oke. Nanti sebentar boleh gunakan presentasi boleh gunakan dua laptop. Laptop yang pertama sudah kelompok itu, satu khusus dan kelompok. Nanti kamu putuskan yang mana. Jadi yang mananya itu bisa kamu selesaikan dulu. Yang pertama yang bagaimana dulu, yang terakhir itu yang kamu putuskan. Oke. Sudah? Oke. Kita saja. Oh, dengan suruhan yang sama tapi kami jangan ini nanti sebentar kami putuskan, kami diskusikan dulu, putuskan mana yang nanti kami gunakan beserta alasannya. Kenapa kamu jadi begitu? Mana sudah? Oh, 5 menit lagi.
Tapi kalau misalnya semangat itu lebih apa kamu? Tapi nanti dengan baik-baik, kalaupun wifi-nya bermasalah, tidak apa-apa, kamu presentasikan dalam format itu dalam bentuk aplikasi itu mentahannya. Tapi nanti Ibu minta untuk tugasnya nanti dikirimkan ke Ibu via email. Ibu gunakan, boleh gunakan Canva, PowerPoint atau Google Slide. Untuk kebutuhan presentasinya kita hari ini, boleh kamu tetap gunakan aplikasi AI yang kami pakai. Bisa? Bisa pokoknya. Karena berhubung jaringannya masalah, maka kita menyesuaikan. Oke. Bagaimana, sudah sepakat di dalam kelompok? Sudah Bu. Sambil bersiap-siap. Kelompok mana yang kamu? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1, kelompok 2? Ini. Oke, dan kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 3 bersiap. Bukan gitu. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok satu. Kelompok 1 kita cari yang ganjil-ganjil dulu. 1 habis baru 3. Ya. Dibentuk dengan kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Dari situ juga bisa kayaknya. Ingat ya, jangan lupa bahwa untuk kebutuhan presentasi kita masih tetap gunakan aplikasi yang kamu pakai. Tetapi kamu masih punya tugas untuk mengumpulkan via email. Tolong perhatikan, formatnya itu harus dalam bentuk PowerPoint atau bisa kamu gunakan Canva atau Google Slide. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok yang lain harap perhatikan ke depan, harapkan pandangan kalian ke sini. Di tulisan bisa? Semangat sih. Bisa? Bisa. Tidak bisa. Yang kau presentasikan ini. Nah, hasilnya banyak. Oke, ini dari kelompok 1. Kelompok 1 ada dua orang nanti yang lagi akan presentasi, karena sesuai dengan suruhan di situ diminta untuk menghasilkan 2 pro. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Cara mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan membuat prompt yang baik dan benar. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat dalam slide itu, roomnya adalah bagian kalimat awal, kamu adalah pendamping asrama, itu role-nya. Setelah itu ada task-nya, dan itu setiap hari para penghuni asrama diminta untuk menjaga kebersihan kamar. Itu task-nya. Terus Apa namanya? konteks. Iya, konteksnya. Lalu Tasnya baru buatkan pesan motivasi tentang pentingnya menjaga kebersihan kamar. Lalu formatnya gunakan 3 paragraf pendek dengan bahasa sederhana dan penuh semangat. hasilnya. Oke, coba dibaca. Hasilnya adalah, halo teman-teman asrama, menjaga kebersihan kamar itu penting banget loh. Kamar yang bersih bikin kita lebih nyaman, betah, dan semangat untuk belajar maupun istirahat. Bayangkan kalau bangun tidur, kamar rapi, udara segar.
pasti hari kita jadi lebih positif. Kamar yang kotor bisa jadi sarang penyakit dan bikin pikiran jadi suntuk. Kalau setiap hari kita biasakan bersih-bersih, itu juga melatih kita untuk disiplin dan bertanggung jawab. Hal kecil seperti merapikan tempat tidur dan membuang sampah pada tempatnya punya dampak besar loh. Sudah? Oke, bagaimana problem yang kedua? Teman-teman dari kelompok lain punya gambaran, punya bayangan? Masih ingat apa yang disampaikan oleh teman? Masih Bu. Oke, sekarang kita lihat problem yang kedua. Oke, dibacakan saja teman-teman. Untuk problem yang kedua dibacakan, harap menyimak, semuanya menyimak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni membuat form di salah satu AI. Di sini AI akan menggunakan diri ini. Oke, begini. Role-nya yang role jika kamu adalah seorang pembimbing asrama dan konteksnya para siswa biasa diajar untuk membersihkan kamar tidur, namun siswa tidak menurutinya. Dan ini tagsnya coba buatkan pesan motivasi tentang pentingnya menjaga kebersihan kamar tidur. Yang terakhir formatnya, buatkan minimal 2 paragraf dengan kata yang sederhana dan menyentuh hati. Oke. Hasilnya, Dengar. anak-anakku yang hebat, Bapak Ibu tahu bahwa membersihkan kamar tidur itu sering terasa seperti tugas yang berat dan membosankan. Mungkin ada banyak hal lain yang lebih seru untuk dilakukan. Tapi coba bayangkan, kamar tidur ini bukan hanya tempat kita beristirahat. Ia adalah rumah kecil. Ketika kamar bersih, rapi dan harum, rasanya hati dan pikiran kita juga ikut nyaman, tenang dan siap untuk belajar serta beraktivitas. Kebersihan kamar adalah cerminan dari hati kita sendiri. Ketika kita merawat kamar, itu menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan kesehatan kita. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Bukan hanya di asrama, tetapi juga nanti saat kalian dewasa. Menjaga kebersihan kamar ini sebenarnya adalah hadiah kecil yang bisa kalian berikan untuk diri sendiri setiap hari. Bayangkan, senangnya saat kalian pulang setelah seharian penuh belajar, lalu disambut oleh tempat tidur yang tertata rapi dan udara yang segar. Lingkungan yang bersih itu juga menjaga kita dari sakit, sehingga kita bisa terus fokus menggapai cita-cita. Ini bukan tentang menuruti aturan semata, tetapi tentang menciptakan tempat yang mendukung impian dan kesehatan kalian. Mulailah dari hal yang kecil, seperti merapikan selimut atau menyimpan buku pada tempatnya. Lakukan dengan penuh cinta, bukan keterpaksaan. Bapak percaya, kalian semua adalah calon pemimpin yang hebat, dan pemimpin sejati tahu bagaimana menjaga kerajaan. Mari kita wujudkan asrama ini menjadi tempat ternyaman dan tersehat bagi kita semua. Sekian. Baik, antara dua problem ini kamu putuskan gunakan yang mana? Problem yang mana? Dan alasannya. Oke, alasannya apa? Lebih menyentuh. Lebih menyentuh. Lalu bahasanya seperti apa? Maksudnya bahasa syariah. Bahasa yang menyentuh itu bagaimana? Bahasa sekalian itu bagaimana? Maksudnya dia punya kata-kata tidak terlalu sulit, baru di dalamnya tadi ada yang memang Bapak Ibu tahu, berarti yang berkata itu seorang pembina atau orang tua sendiri. Oke, baik ya. Berarti kamu bisa tahu toh? Bisa Bu. Apapun yang kamu minta atau form apapun yang kamu buat, lalu hasilnya seperti yang kamu bisa bandingkan, berarti kan outputnya seperti apa tergantung dari formnya atau suruhannya seperti apa. Yang kurang dari kelompok satu tadi apa? Kelompok pertama tadi apa?
Bahasanya Agak ke Jawa-Jawa. Jawa-Jawaan. Oke, sudah bisa sadar ya? Baik, nanti diperbaiki, dibuat dengan rapi, lalu jangan lupa dikirimkan ke email. Oke, selanjutnya kita bergerak ke kelompok 2. Oke, kelompok 3. Baik, kelompok 3. Pen. Iya. Mari teman-teman mulai. Oke. Mari perhatikan pertama. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, Ron. Kamu adalah seorang anak kelas 12 SMA Seminari Santo Yohanes Spiritual Matalumpur. Konteks, kamu baru saja diberi tugas oleh guru bahasa Indonesia untuk meresensi suatu buku. Kamu memilih buku guru Aini untuk dijadikan objek resensi. Tas, tulislah resensi buku guru Aini. Formatnya, tulislah dalam bentuk paragraf tanpa tabel dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, begini hasilnya. Bisa diperbesar? Atau Ciro boleh baca? Buku Guru Aini adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang bercerita tentang perjuangan seorang guru muda bernama Desi Istiqomah yang mengajar di daerah terpencil. Bu Desi adalah seorang guru idealis yang punya semangat tinggi untuk mengubah nasib murid-muridnya melalui pendidikan, khususnya pelajaran matematika. Di tengah berbagai keterbatasan, ia tetap berusaha dengan sabar dan tekun. Salah satu muridnya yang menjadi tokoh penting dalam novel ini adalah Aini, seorang siswi yang bercita-cita menjadi dokter, namun sangat kesulitan dalam pelajaran matematika. Meski begitu, Aini tidak menyerah dan terus berjuang dengan bantuan Bu Desi. Novel ini menggambarkan hubungan yang erat antara guru dan murid, serta semangat juang dalam meraih cita-cita walau keadaan tidak mendukung. Yang membuat buku ini menarik adalah gaya bahasa Andrea Hirata yang ringan, lucu dan menyentuh. Ia berhasil menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga terasa nyata. Selain itu, buku ini memberikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya pendidikan, peran guru, dan kekuatan mimpi. Namun, di beberapa bagian, alur cerita terasa sangat lambat dan terlalu fokus pada satu daerah, sehingga pembaca mungkin ingin melihat gambaran yang lebih luas tentang kondisi pendidikan di tempat lain juga. Meskipun demikian, Guru Aini tetap menjadi novel yang inspiratif dan menyentuh hati. Buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar, guru, dan siapapun yang ingin melihat indahnya perjuangan dalam dunia pendidikan. Sebagai siswa SMA Seminari, saya merasa buku ini memberi motivasi untuk lebih menghargai peran guru dan tidak mudah menyerah dalam belajar. Oke, baik. Ini satu kelompok atau sudah menyimpulkan bahwa ini prom akhir? Prom akhir yang kamu gunakan. Oke. Baik, prom yang pertama. Kenapa kamu memutuskan ini? Pada akhirnya kamu gunakan ini. Apa kelemahan atau kekurangan dari prom yang pertama? Mungkin bisa diberikan gambaran? Kalau dari saya sebagai pembuat prom pertama itu dalam membandingkan prom yang kedua yang telah dibuat oleh CSIW, berdasarkan segi bahasanya bahwa dari prom 1 itu memiliki segi bahasa yang terlalu ilmiah. Sedangkan prom yang dibuat oleh teman Ciri itu memiliki kaidah-kaidah bahasa sehari-hari sehingga memudahkan kita untuk mengerti. Oke, misalnya dunia tadi kamu adalah siswa kelas 12. Ya, kalau tidak salah. Ya, berarti suruhannya adalah kamu atau AI posisikan diri sebagai siswa kelas 12. Maka bahasa yang dihasilkan di sini sederhana yang bisa dipahami. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti dikirimkan ke email itu. Oke, terakhir kelompok 3. Kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Alex? Mas. Mari.
Lanjut. Tulisan lagi. Lanjut. Teman-teman dari kelompok lain. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan untuk kelompok kami. Jadi kami sudah berdiskusi terhadap kelompok kami. Kami memutuskan untuk membuat dengan tema refleksi harian berdasarkan perikop. Bisa dilihat dari sini, kamu adalah siswa kelas 10 di seminari. Itu adalah role. Lanjut, dan diminta untuk menuliskan refleksi harian setiap hari. Itu adalah konteks. Yang ketiga, tulislah refleksi harian berdasarkan perikop hari ini. Itu adalah task. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menyentuh hati serta buatlah sebanyak 3 paragraf. Itu adalah format. Dan hasil outputnya Jadi ini finalnya. ya. Ya, baik. Tadi sebentar ada. Ya. Hari ini aku merenungkan bagaimana Yesus mengecam mereka yang hanya menunjukkan kesalehan di muka orang banyak, tetapi hatinya jauh dari Allah. Kadang-kadang dalam hidup sekolah, aku juga bisa melakukan hal yang sama, rajin ikut misa, ikut doa, tapi dalam hati tetap merasa iri, sombong, atau tidak ramah pada teman. Perkataan Yesus ini menyadarkanku bahwa Tuhan bukan hanya mencari tampilan luar, tapi hati yang sungguh-sungguh. Kemudian aku menyadari untuk tidak munafik berarti berani melihat kelemahan diri sendiri. Aku harus jujur pada Tuhan soal rasa takut, rasa malas, atau kadang iri pada teman. Bukan sekedar menyembunyikannya agar orang lain tidak tahu. Dengan mengakui kelemahan di hadapan Allah, aku belajar bahwa Dia siap menerima aku apa adanya dan menolongku agar berubah. Kuputuskan hari ini untuk satu hal kecil. Ketika ada kesempatan membantu teman, mungkin teman kelas yang kesulitan belajar atau merasa sendiri, aku akan melakukannya tanpa pamrih. Semoga lewat tindakan sederhana itu, imanku nggak cuma di mulut, tapi nyata. Tuhan, tolong aku supaya hatiku tetap tulus dan aku bisa hidup sesuai sabda-Mu. Sudah? Pas? Oke, satu pertanyaan. Kenapa kamu memilih prom ini sebagai prom finalnya? Tadi diminta untuk buatkan dua. Kira-kira apa kelemahan dari prom pertama? Atau kekurangan? Kami tidak memilih prom pertama karena setelah kami berdiskusi dan kami membaca dan merefleksikannya dengan baik-baik, ternyata yang lebih menyentuh hati adalah prom yang kedua ini. Baik. Sudah diputuskan? Ada lagi tambahan? Ada tambahan dari saya Ibu. Dan prom yang pertama itu Ibu, bahasanya yang ada di dalam refleksi itu tuh bisa kita bilang bahasanya itu sudah tingkat atas. Oke, jadi tadi kamu mintanya kamu sebagai siswa kelas Kelas 10. 10, baik. Kalau kelompok kecil sebagai kelas 12, ini kelas 10, kelompok kamu tadi? Pembina. Kamu Kelas berarti sudah bisa bedakan ya? Bedakan antara bahasa anak kelas 10, bahasa anak kelas 12, dan bahasa Pembina. baik. Bagaimana sudah? Ada tambahan lagi?
Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi? Pas? Pasti dulu. Sesuai dengan hasil diskusi kalian, keputusan kalian. Oke, terima kasih banyak Alex. Oke, kembali. Baik, sebelum lanjut, Ibu minta 1-2 anak bisa menyimpulkan dari kegiatan dari aktivitas tadi, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Apa yang baru kamu dapatkan? Pelajaran baru yang kamu dapatkan uang. Pelajaran yang kami dapatkan dari pelajaran hari ini adalah bagaimana cara membuat prompt yang baik dan benar. Biasanya kalau saya pribadi, saya biasanya langsung cari saja, tidak menggunakan prompt. Sudah menggunakan prompt, berarti sekarang sudah tahu rumusnya bagaimana. Oke, lalu? Jadi setelah mendapat pelajaran, saya hanya mengetahui cara membuat prompt yang baik dan benar. Oke, sehingga hasilnya bagaimana? Sesuai dengan keinginan. Oke, sesuai dengan apa yang kamu harapkan, ya toh? Berarti AI tadi sesuai dengan bagian pertama di bagian awal tadi disampaikan bahwa ketika kecerdasan alamnya dan kecerdasan buatan di ya sebagai tim untuk bekerja sama, maka AI hanya akan melakukan pekerjaan atau melakukan atau menghasilkan karya atau tulisan dari apa yang kita minta. Baik, ada lagi dari kelompok 3. Dari pelajaran kita dapat hari ini, saya menyimpulkan bahwa jika kita membuat pertanyaan di AI, kecerdasan buatan itu harus memiliki rumus seperti itu pilar yang kita pelajari, Oke. agar apa yang didefinisikan atau yang dijawab oleh AI itu bisa sesuai. Baik. Sudah? Oke, jangan lupa ada 4 rumus atau 4 pilar dasar bahasa prompt. Oke, berikutnya lagi terakhir ada dari kelompok Alex. Mungkin mau menambahkan ya? Sedikit menambahkan, sebetulnya dari saudara teman kelompok sudah menyimpulkannya dengan baik. Jadi kami hanya ingin menambahkan sedikit bahwa setelah kami mengamati dan presentasi dengan kawan-kawan, saya menyimpulkan bahwa jika kita membuat prompt ini, kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Karena jika kita tidak membuatnya dengan baik dan benar, itu bisa dibilang akan menjadi terbiasa atau tidak bagus, dan jadi pandangan orang itu bisa melihat kita bahwa ini buatnya sembarangan. Iya. Jadi kita memutuskan bahwa dari belajar AI kita bisa merumuskan cara membuatnya dengan tepat benar. Oke. Berarti jangan abaikan ya? Jangan abaikan 4 pilar, lalu kamu sudah mencobanya sendiri. Lalu ibu harapkan untuk semua hal yang kamu kerjakan atau kamu lakukan atau kamu semacam bagaimana ketika diberikan tugas kamu gunakan AI, maka jangan lupa atau jangan abaikan 4 pilar yang sudah kamu dapat hari ini. Oke. Kemudian terima kasih, Ibu ucapkan terima kasih untuk keterlibatan kalian semua di dalam kelompok. Kalian bekerja dengan sangat baik, lalu menghasilkan sebuah prompt dan memutuskan prompt mana yang kamu pilih. Kemudian aktivitasnya tadi Ibu lihat sangat baik, ada hal yang tidak kamu pahami kamu bertanya, dan itu adalah aktivitas belajar yang diharapkan. Oke, lalu Ibu harapkan juga apa yang disampaikan dari masing-masing kelompok dengan warnanya masing-masing jangan diabaikan. Ya, itu merupakan pelajaran. Semisal kekurangan dari kelompok 1, tolong dilengkapi di kelompok 2. Kalaupun yang dikurang di kelompok 2 bisa ditambahkan di kelompok 3. Oke. Sekalipun kamu dibagi dalam 3 kelompok, pada akhirnya kamu adalah satu tim, satu kelas dan satu tim. Suatu saat nanti kamu harus bisa bagaimana? Berbagi. Boleh sekarang kamu di kelas 10, tapi ilmu apapun yang kamu dapatkan di kelas itu di level ini bisa dibagikan dengan kakak kelasmu. Dan nanti dengan cara seperti apa? Kamu gunakan. Kalaupun misalnya nanti hasil tulisanmu baik,
Kita mau ditanya, kira-kira kamu buat dengan cara seperti apa? Bisa dibagi cara-cara atau langkahnya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan aktivitas kita? Aktivitas kelompok? Pas? Oke, kalau pas. Nah, di sini Ibu menyimpulkan bahwa kualitas hasil AI itu akan sebanding dengan kejelasan dan niat baik manusia yang memberikan perintah. Atau kita adalah partner. AI hanya akan menghasilkan atau membuat satu produk atau membuat tulisan sesuai dengan apa yang kita minta. Berarti AI harus ya, jadi boleh dari situ. Sudah? Oke, untuk itu jangan lupa untuk memperhatikan 4 pilar atau 4 rumus dengan urutannya masing-masing. Siapa yang masih ingat urutannya? Yang pertama tadi harus ada. Kemudian harus ada. Yang ketiga dan yang terakhir. Bisa ingat toh? Bisa. Baik. Lanjut lagi, ini ada refleksi singkat yang bisa kamu tuliskan di kertas. Atau bisa kamu ini meminta kamu jawab di kertas lalu nanti dikumpul. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari membuat prompt dengan rule dan class? Kemudian menurutmu bagaimana AI bisa membantu kehidupan rohani dan belajar di sehari-hari? Minta maaf, tambahkan lagi rule, test dan ada 4 tadi ya? Harus tambah. Bagaimana atau apa yang kamu pelajari dengan membuat prompt dengan 4 rule tadi, dengan 4 pilar. Kemudian yang terakhir, menurutmu bagaimana AI bisa membantu kehidupan rohani dan belajar di seni? Nah, kalau kamu tidak bisa via email sudah bisa. Oke, langsung via email sudah. Nanti dikirimkan ke emailnya. Via email sudah langsung. Ibu kasih waktu 5 menit, bisa? Bisa. Diketik lalu dikirimkan via email. Direfleksikan masing-masing dan ini minta singkat. Ada 2 pertanyaan, 2 poin. Sudah? Ini sudah ada 1 email masuk, berarti ada 1 orang yang sudah selesai. Sudah? 1 menit lagi. Oke, dari kelompok sudah?
Oke. Baik. Sudah? Oke, ini sudah lagi 2 orang yang belum selesai, yang belum mengirimkan. Tolong segera. Sudah semua baik. Oke. Terima kasih. Nanti akan dibacakan. Ibu harapkan ini jujur dari pekerjaan sendiri, jawaban sendiri. Oke. Dari hasil refleksimu dari aktivitas yang kita buat hari ini, Ibu ada 2 hal yang nanti Ibu mau bagikan dengan kamu. Yang pertama, kualitas hasil AI akan sebanding dengan kejelasan dan niat yang baik dari manusia yang memberikan perintah. Nah, untuk itu gunakan AI. Menggunakan AI bukan hanya untuk berpikir cepat, melainkan untuk berkarya. itu hal yang paling mendalam untuk hari ini. Jadi proses kita hari ini akan berlanjut lagi di minggu berikutnya dengan satu tugas, dengan semua hal yang kamu sudah dapatkan hari ini. Ada satu tugas, tapi ini tugas mandiri untuk kalian. Hasilkan renungan singkat untuk minggu depan dengan gunakan 4 pilar yang sudah kami dapatkan hari ini. Jadi masih berlanjut. Bisa? Bisa, Bu. Ada tugasnya? Ibu. Ini bisa? Bisa, Ibu. Nanti dituliskan atau dilaporkan secara lisan nanti di minggu depan. Baik. Untuk hari ini kita selain mempelajari 4 pilar yang tadi Ibu sudah bagikan, tapi ada hal lain yang harus kamu ingat, bahwa AI bagaimana? Baik yang untuk seminar itu bagaimana? Bukan hanya membantu kamu untuk mengerjakan segala sesuatu yang kamu minta secara cepat, tetapi apa? Digunakan untuk karya. Iya. Bisa tidak karya pelayanan? Bisa tidak? Bisa. Buktinya nanti minggu depan, Ibu. Oke? Untuk hari ini pelajaran kita selesai. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan mungkin? Oh, pas? Oke, kalau pas, Ibu minta kembali ke posisi semula. Duduk yang rapi. Jumpa lagi minggu depan. Siapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Jangan keluar masuk, silakan laptopnya dimatikan. Dan Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini diingat dari tugas yang tadi Ibu sampaikan dikerjakan. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Bu.